Lu bisa bilang kayak kita lihat Jens Raven. Emang jam terbang Jens Raven kayak apa di Belanda? Coba gedein dong, Almost nothing. sambil kita lihat ya. Bahkan dia sekarang main di sini strike. Cuman strike yang punya jam terbang di tim nasional. Tapi ujung juga. Kalau dia punya potensi bagus untuk masuk tim, contoh Jonathan, Miliano Jonathan, gak bakal dilepas. Sama-sama Utrecht kok. Kenapa Yender dilepas, Miliano enggak? Coach Indra Safri ini kan sebelumnya di Irtek juga kan, memang ada di dalam tubuh PSSI kan. Artinya ini tuh pelatih yang memang dipersiapkan untuk Halo Sobat Sporty, ketemu lagi dalam Versus! Ya, sebagai pemain super sub menggantikan Ibnu Jamil, gua Panji Suryono akan memperkenalkan dua sosok yang ada di samping saya, di samping kanan, samping kiri. Di samping kanan adalah sosok yang berkepala plontos, tapi karena dicukur, karena kalau dibilang plontos doang, ini karena dicukur gitu ya. Kemudian dengan ini karena dicukur? belum, nggak boleh ngomong dulu. Tidak boleh diinterusi. Dengan kacamata berwarna, menggunakan anting dan kelahiran Surabaya. Ini dia ada Coach Justin. Pengusaha kemarin lapangan, sekarang Padel. Bulan Desember. Nah, sebelah kiri saya kelahiran Fak-Fak. Oke. Berambut ikal. Oke. Dan juga selalu memakai baju hitam. Apakah dia mengikuti gerakan-gerakan yang mungkin gerakan kegelapan di bawah apa negara? Ada Mamat Al-Katiri sang oposisi. Wah, ada sekarang. Goblok kali ya. Udah ini dapat ini bagian tambang dari siapa ini? Goblok. Padahal sekarang udah nggak begitu mengkritik ya, mungkin dapat usaha tambang dulu ya. Nggak ada ya. Oke, dalam versus kali ini kita punya tema sejauh mana target realistis timnas Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Sebelum kita ngobrol dengan Coach dan juga Mamat, kita akan sedikit membacakan fakta-faktanya dulu. Karena timnas Indonesia akan memulai laga perdana di SEA Games 2025 Thailand pada Jumat 8 Desember menghadapi Filipina. Berbicara soal prestasi, timnas Indonesia telah tampil dalam 23 edisi SEA Games dan berhasil meraih 5 kali runner-up serta 3 medali emas pada tahun 87, 91, dan terakhir pada tahun 2023 di bawah anak asuh Indra Syafri. Soal target di cabang olahraga sepak bola, PSSI dan Kemenpora punya pandangan berbeda. Padahal orangnya sama nih ya. Tapi mungkin di bawah-bawahnya beda katanya. Jadi PSSI tetap menargetkan raihan medali emas, sementara Kemenpora menilai capaian lebih realistis adalah medali perak. Bentar, emang saya sampai konferensi pers. Nah ini yang gue juga, ini fakta. Bentar. Yang pasang target itu Kemenpora atau KOI? Kemenpora. Kemarin tuh ada Kemenpora. Enggak, ini di bawah KOI kan? Apa SEA Games? Iya. Iya, tapi yang ininya yang bertanggung jawab harusnya KOI itu, bukan Menpora mungkin kasih ke KOI dari beberapa sumber itu dibagi. Itu harusnya di bawah KOI itu. Iya, tapi kemarin kan yang setahu saya itu Kemenpora berbeda dengan tim. Bukan PSSI. Ya, oke. Jadi Kemenpora memang konferensi pers target ini ada 47 emas yang kayaknya kita akan kalah dengan tuan rumah yang sebelumnya kita dapat nih. Bergeser salah satunya sepak bola kan jadi perak gitu. Nah, si tim tidak terima itu. Jadi bukan PSSI. Oh, PSSI-nya nih. Jadi orang yang sama dua stage. Ya, ini kan saya bacain dari fakta di sini. Emang Ripan nih, katanya udah resign Ripan ya. Udah resign? Udah resign. Makanya nulis sekarang sendiri nih fakta-fakta yang udah. Keluar dia. Pakai AI nih sekarang fakta-faktanya ya. Jadi dengan mengandalkan skuad U22 saat ini, IS atau Indra Syafri yang kembali ditunjuk sebagai pelatih kepala, dia tak pernah pergi, selalu ada di sini. Telah menyiapkan kerangka tim yang cukup matang. Beberapa pemain yang biasa tampil bersama di timnas senior juga turut dipanggil seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Mauro Zylstra, hingga Marcelino Ferdinand. Dan sebagai juara bertahan, tekanan besar tentu menyertai skuad asuhan Indra Syafri. Ekspektasi publik melambung tinggi dan menjaga tradisi emas bukanlah tugas mudah. Para pemain dituntut tidak hanya tampil konsisten, tetapi juga mampu menunjukkan perkembangan permainan yang lebih matang dibanding edisi sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke segmen kick off untuk bertanya-tanya dengan Coach Yasin dan juga Mamat Al-Katiri. Ini kita langsung
Ini biasanya pakai koin nggak sih? Gua ambil lupa deh kalau ini. Pakai koin nggak? Nggak ya? Koin. Koin ya? Oke, pakai koin dulu. Kok koin ada 2 sih? Sekarang MU ada York, ada Beckham nih. Oh, tinggal pilih. Beckham aja kali ya. Angin berebus ke mana kan pakai. MU. Siapa yang Oh, pilih? belum. Belum ada yang pilih. Dia nggak mungkin MU Belum dong. ada yang pilih. Dia nggak mungkin Nggak, MU. dia selalu pilih sosok. Dia kan Beckham. Iya, Gua udah Beckham tahu. atau Tergantung, York. ini Beckham apa Enggak. York? Beckham. Akhirnya. Beckham mah yang Selalu gandeng. bohong. Nggak, dia nggak pernah mau MU. Dan curang lo. Dia nggak pernah mau MU, gue tahu. Gue nggak pernah pilih pemain. Kalau nggak pernah nggak mau MU, ya berarti aku dong MU. Enggak. Oh, iya, Enggak bener. salah lu. Dia itu selalu pilih pemain. Gue Yang itu ganteng logo. untuk yang Oh, ganteng. iya. Iya, Yaudah, gitu. kita ulang. Berarti lo MU apa? Ya lo udah, Beckham? gue udah menang. Apa lu ulang-ulang? Ya udah. Ini kan bukan, lagi pula ini bukan kuis ya. Ini kan cuma menjabarkan pertanyaan doang. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini berbicara soal SEA Games nih. Bagaimana pendapatnya pemain yang sudah masuk timnas senior, tapi sekarang terjun lagi ke SEA Games. Ini kan banyak pro kontra terkait ini kan. Di luar, dan perbandingannya di luar seperti apa? Enggak, kalau kita ya ini kalau di luar ya. Contoh Spanyol lah. Ya. Yamal, Pedri, lain-lain itu nggak akan turun ke tim muda karena mereka udah main di senior. Pedri pernah, tapi level Olimpiade. Olimpiade. Iya. Ya. Neymar juga pernah gitu kan. Udah di atas Olimpiade. Ronaldinho itu kan- juga pernah gitu. Itu Iya. kan internasional. Messi juga Tapi- pengen tuh, Iya. Messi juga turun. Messi juga pernah main Iya. Olimpiade Tevez waktu. pernah. Iya. Iya. Bang Wer. Kalau Olimpiade different cake lah. Kalau yang lain-lain itu lebih turun, gua rasa enggak ya. Iya. Cuman kalau kita lihat pemain kita kan levelnya juga bukan Yamal, Messi dan lain-lain, ya kan? Jadi memang masih dibutuhkan satu. Kedua, jam terbang kita nggak banyak kan? Ya. Itu kalau nggak ada salah satu wartawan, gue lupa siapa, pas di bawah Vandenberg, dia cari tahu menit jam terbangnya di klub masing-masing. Itu minim semua, Iya. sangat minim, Iya. ya kan? Termasuk dari luar Nah. pun juga begitu. Orang kan selalu bandingkan dengan U23 sebelumnya. Which is very wrong, karena U23 sebelum itu bagian dari timnas senior. Ada 9, 10, 11 pemain dari timnas senior yang akhirnya main ikut kualifikasi Olimpiade. Yang akhirnya nggak lolos, Nggak tapi lolos. sampai detik terakhir Ya, lah. sampai playoff lah. Ya, itu permain luar biasa. Tapi ini kan beda generasi lagi. Lu bisa bilang kayak kita lihat Jens Raven. Emang jam terbang Jens Raven kayak apa di Belanda? Coba gedein dong, Almost gedein. nothing. Sambil kita lihat ya. Bahkan dia sekarang main di sini strike. Iya. Cuman strike yang punya jam terbang di timnas senior, tapi ujungnya main di liga lokal lagi juga. Iya. Iya. Oke. Marcelino baru aja pindah ke klub, belum main udah ditarik lagi. Jenner nyaris enggak, Jenner masih main di tim kedua, ya kan? Tapi sekarang dia diberi kesempatan untuk ke perkuatan walaupun di luar FIFA agenda. Jadi tim ini memang nggak sekuat dibanding sebelumnya. Tapi bukan berarti, tapi di sisi lain tim sebelumnya lawannya juga lebih canggih. Level Asia. Kalau ini levelnya ASEAN. Ya. Jadi harusnya gue bilang kita punya peluang yang realistis untuk bisa jadi juara. Realistis jadi juara. Ya. Walaupun secara level tadi lu bilang beda banget sama yang Beda, tapi Kuatan yang tahun lalu. Yang sebelumnya tuh maksudnya SEA Games sebelumnya. ya, bukan. sebelum bukan U23 sebelumnya. sebelum itu yang kapan? Yang kemarin main atau yang Yang di bawah Sintayong. Yang ikut kualifikasi Olimpiade. Asia ya. Ya, Asia. Ya, Apa yang namanya, Asia U23 itu kan Asia. lawannya Asia kan? Ya. Levelnya Asia kan? Iya. Nah, kalau ini kan levelnya ASEAN. Tapi tim itu juga beberapa yang SEA Games kemarin, SEA Games kemarin Yang pas juara, yang di bawah Indra Syafri Mas tuh. Kan? Oh, iya. Cuma yang iya. Safri aja yang pelatihnya. Iya, betul. Cuman itulah salah satu itu karena kita juga nggak ketemu tim Asia, level Asia. Jadi peluang kita harusnya lebih besar. Sambil lihat skuad yang ada di 2023 tuh Masih ada sebenarnya Witan, iya. Zamannya Witan, Rizky, Ridho. sebenarnya masih kayak Marcelino masih Marcelino ada. tetap ada Masih kan. Iya. Ferrari juga masih ada. Arhan. Oke, kemarin tuh bagus. gue inget tuh top scorernya Sananta. Tapi ini tidak ada diaspora. Ya, ini nggak ada diaspora nih. Nggak ada Jenner, nggak ada Betul. Strike waktu itu. Iya, ini Enggak. nggak ada. Tapi diasporanya kan juga bukan levelnya Justin, levelnya Nathan yang di Piala Asia waktu itu masih. Yang sekarang? Yang sekarang. Oh. Oke. Nah, sementara yang skuad yang sekarang, nah gimana Mat? Kalau tadi coach cuma pandangan kayak gitu karena Apa nih? masalah menit bermain ya. Tapi kalau lo ngeliatnya dari, ya itu Ivar Jenner atau Ferrari yang udah kenyang pengalaman, bukan kenyang pengalaman, cukup banyak capsnya di timnas senior, Marcelino akhirnya harus terjun lagi ke level
ASEAN, Asia Tenggara dan juga levelnya sekedar SEA Saya Games doang. tuh masih pada prinsip yang sama bahwa tidak terima hal seperti itu untuk urusan SEA Games. Oke. Kalau playoff Olimpiade ya mau dia lagi main di klub kita pergi dah bujuk klubnya. Tapi Karena kalau untuk levelnya mau Olimpiade. ya kalau Iya, untuk betul. level SEA SEA Games saya lagi-lagi masih dalam prinsip bahwa nggak usah sih. Nggak usah repot-repot lah ya. Betul, Terutama yang ya. dari diasporanya. Iya. Tapi masalah mereka dilepas, Mat. Dikasih izin gitu. Karena juga Iya makanya dikasih. Jadi, ya iya. bagaimana ya? karena menit bermainnya juga kurang kali ya di sana kali ya di luar ya. Yang aneh tuh kemarin Zylstra malah meminta kan dia meminta untuk bergabung dengan tim ini, bisa bergabung dengan tim ini, dia membantu timnas federasi untuk membujuk klubnya Ya. untuk Karena datang. di Vol 6 juga nyaris nggak pernah main. Iya, Di salah bench satu doang. alasannya itu kan. Dia alasannya di tim utama tapi bench. Iya. Cuma kalau ini tuh proyeksi, Untuk yang berikutnya. aku lagi mikir-mikir nih, emang setelah ini tuh ada event apa tuh? Ya, nggak tahu juga. Tahun depan tuh Ada apa nggak sih ya? cuman Nggak tahu gua. Piala Piala Asia, Asia. Piala Jadi Asia kapan? tahun depan kan? Enggak, Piala Asia 2027. Oh iya 2 tahun lagi. Bukan, 2 bukan. tahun. Piala Asia U23 maksud dia. Oh. Piala Asia Coba U23 lihat kan, jadwalnya yang deh. kayak tahun lalu kan. 23. Iya. Tahun depan ya? Itu di Jadwal 2026. SEA Games. Ini dari SEA Games. Iya. Nah, maksud aku kalau ini tuh proyeksi gitu, kayak misalnya ya, kita ingat sama-sama salah satu alasan waktu itu dipecat kan AFF tuh. Iya. Salah satu evaluasi Sintayong dipecat. Iya. Padahal AFF itu kan adalah proyeksi tim muda untuk menuju ke Level event, event berikutnya sehingga yang lebih udah besar. kita lepas aja AFF, orang ini proyeksi ke depan. Nah, kalau tim SEA Games ini ada proyeksi ke depan, aku masih wajarin gitu. Tapi kalau ini adalah tujuannya ngejar banget emas gitu. Ini lebih ke gengsi sih kalau gue lihat. Iya, kalau Karena ASEAN. kalau kayak sih Tapi gimana juga kasih jam terbang, Mat. Juga kasih jam terbang untuk beberapa pemain yang jarang main di klubnya, yang eventually punya potensi dan mereka harus menunjukkan juga untuk timnas senior menunjukkan seperti apa. Jadi banyak faktor yang gue bilang ya sangat wajar. Cuman nggak perlu terlalu dipaksa juga. Iya, tapi kan itu hampir semua yang aku maksud tadi adalah 5 pemain yang kayak Jenner, terus kemudian Marcelino apalagi udah emas sebelumnya kan. Maksudnya dia tuh udah dari generasi yang sebelumnya tuh. Itulah mereka diperkuat agar bisa peluang untuk dapat emas lebih besar. Iya, kan? maksud aku iya buat apa? Kan dia lagi di Slovakia Gue tuh. paham, baru- gue paham. Mungkin di sananya juga nggak begitu. Lu dalam waktu dekat nggak akan masuk tim utama juga. Kasarnya begitulah. Ya udah, lu gue lepas aja. Kalau dia punya potensi bagus untuk masuk tim, contoh Jonathan, Miliano Jonathan, nggak bakal dilepas. Sama-sama Utrecht kok. Kenapa Yender dilepas, Miliano enggak? Atau Miliano udah tua ya? Udah 24 kalau nggak salah, Gus. Nggak tahu gue berapa. Miliano 24 setahu aku. belum. Masa 24 sih? Coba cek deh. Miliano juga masih di bawah 24 ya kan? 21. 21. Masih muda, Nah, kenapa dia nggak dilepas? Karena menit bermainnya di sana Karena lebih. menit bermain, peluang bermain lebih besar. Dia masih main buat tim utama Iya. kan soalnya. Ivariannya 23 loh kalau nggak salah ya. Dan Jenner terakhir ini. Ivarianer kan memang kontraknya juga habis Jenner kan. terakhir bisa masuk ke Oh, 21. Nah, 21. kenapa sama-sama 21 kenapa yang satu dilepas satu enggak? Ya, karena dia masih di tim. Enggak. Bukannya dia tim reserve dia? Dia secara official tim utama, Hubner juga masih bisa kan harusnya? tapi nggak pernah dimainin. Akhirnya Iya, disuruh main di Yong. Iya, di iya, Youth. iya. Makanya dia bilang akhirnya nggak mau perpanjang kontrak juga Iya. kan. Ya, karena udah kelamaan statusnya di masih Iya, di situ-situ Hubner juga aja. masih bisa. Iya, Bisa-bisa. Hubner nggak bakal dilepas. Itu tim inti. Iya. Iya kan? Nah, Iya. kenapa? Ini menjawab pertanyaan Mamat bahwa mereka dilepas karena nggak begitu punya peran yang signifikan di klubnya. Nggak kan dilepas itu sebelum dilepas adalah dipanggil dulu kan maksudnya. Yang Enggak, saya Pak. pertanyakan Iya, Pak, adalah pasti ada omongan dipanggil ini itu. omongan ke klubnya. Kalau PSSI pasti mencoba lah, entah itu Koi, PSSI atau siapa, pasti mencoba yang lah. lobby ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini tuh jadi pertanyaan lanjutan terus menerus. Kenapa kemarin kualifikasi Piala Asia nggak Nggak dipanggil. berusaha gitu? Nggak pemain-pemain ini. Yang Ya, Yener, padahal Yener. kemarin yang kita gagal total. Kan dua Yener kali, kemarin kan. nggak dipanggil kan. Mungkin kemarin masih baru awal musim kan, jadi nggak dilepas. Memang nggak dipanggil, Coach. Emang nggak dipanggil. Memang nggak dipanggil. Iya, itu jadi sebuah pertanyaan. Itu kan lebih penting.
Ya mungkin Kalau kita mau Iya, dipanggil-panggil, itu Paham, lebih paham. penting gitu. Mungkin mereka melihat bahwa ternyata tim ini nggak memadai untuk bisa dapat emas. Iya, Makanya tapi lagi-lagi diperkuat. ini tuh SEA Games yang satu medali emas. Maksud aku kayak Gue setuju. Kualifikasi. Gue selalu bilang sama apa namanya di publik, harusnya SEA Games level ASEAN ini untuk cari jam terbang aja. Nggak usah kasih tak bla bla, pokoknya main bagus cari jam terbang. Tapi untuk banyak orang kan satu-satunya peluang untuk bisa dapat emas. ya gengsi, lagi-lagi Ya, gengsi, kan. gengsi, Iya, kan. makanya yang kita pertanyakan adalah gengsi ini tuh masih nih gitu. Iya betul. Masih aja nih Itu yang gengsi. jadi Gue setuju. Untuk gue juga nggak perlu gituan. Karena Makanya kita- menang iya. kalah emas gak untuk gue nggak begitu penting. Karena kita terakhir bahkan AFF yang terakhir itu kita tuh turun ke 2-2-3. Artinya level kita saat itu Udah kita tinggi. berharap bahwa oke, AFF SEA Games Iya. ini adalah sebagai Uji coba apa? ini itulah. untuk menambah jam terbang Manasan pemain-pemain lah. yang ada di dalam ya. Ya. Yang ada di dalam, kita nggak mengganggu yang di luar. Ditambah kayak misalnya kayak kemarin kayak kan Arkan di lini tengah dengan adanya Jenner, Arkannya ke pinggir gitu Ya, ya. kan. Ya kita bilang oke, mungkin perform dia kemarin nggak bagus ya, satu tim juga Nggak bagus semua gitu kan. Nggak bagus semua, Iya, iya. kan, maksudnya. Atau misalnya kayak iyalah Arkan udah dikasih kesempatan berdua. Selama waktunya masih bisa kasih dia lagi jam terbang gitu. Iya. Dibandingkan Jenner yang ini udah level Ya, senior gitu loh. senior. Nah, Ya, tadi Jenner udah level senior. senior Gue banget itu, udah senior banget. Ya, Iya, walaupun- feeling gue kembali ke gengsi. Iya, bahkan di timnas Jenner mungkin udah bisa kayak yang di apa namanya ya, masuk seleksi kapten kali ya. iya. Karena dia termasuk tim awal-awal kan. ya walaupun terakhir-terakhir dia memang akhirnya kepental ya. Ada Pelupesi, Iya. ada si Iya. Tom Haye, even Nathan aja lebih dipilih. Kambuaya yang Iya, bisa. ada Marcelino juga. Nah, tapi tadi pertanyaan gua kan Jadi ini yang tadi aku maksud adalah hanya di beberapa pemain ya, di Ya. beberapa pemain. Kalau secara garis Keseluruhan. besar tim ini kan banyak yang belum main di timnas senior. Iya. Jadi ya masih wajar Iya, untuk iya, dipanggil kan. Nah, tapi tadi pertanyaannya adalah coach kan menyebutkan soal memberikan jam terbang untuk pemain yang jarang dapatkan menit bermain di klubnya. Tapi pertanyaan gua kan ada juga pemain-pemain yang punya menit bermain lebih banyak di klubnya, tapi mungkin nggak masuk di tim ini gitu loh. Sementara lebih memilih pemain-pemain yang justru kayak diaspora yang nggak dapat menit bermain dari timnya gitu. Pemain muda seperti siapa? Ya, gua nggak sebut tadi di Indonesia Super League kan pasti banyak kan, ada pemain-pemain yang mungkin Nggak, perform. Gua Ya makanya kalau gue sebutin lu juga nggak akan tahu gitu. Maksud nggak gua, tahu. Iya kayak misalnya ini ya let's say coach lu bandingin Marcelino gitu. Marcelino kan udah levelnya senior, tapi sekarang juga nggak sudah dapat menit pasti bermain. akan banyak karena kan ada aturan U23 harus bermain. Iya kan? iya, iya. Nah, maksud Iya gua kan? itu. Sehingga berarti Iya. semua Iya. semua klub itu punya satu mutiara lah. Apalagi ini gitu levelnya ibaratnya. sekedar SEA Games, apa nggak coba pemain yang memang Nggak, lagi iya. mencuat di liganya sendiri gitu. Untuk kita sekedar SEA Games, gue setuju. Iya, Ta- gengsi, Tapi untuk gengsi. mereka Gengsi. gengsi. Betul. Kalau yang kemarin ya itu mungkin gengsi karena kita semenjak 91. Iya, iya. Yang ini kan udah Kemarin udah juara gitu kan. Kalahin Thailand Iya. lagi gitu maksudnya. Dan ya kemarin juga pemain-pemainnya Oke, SEA Games sama AFF menurut lu levelnya sama apa parah? Apa Sama. lebih bagus mana? Sama-sama uji coba. AFF sama SEA Games. Sama-sama buat uji coba. AFF tahun depan mungkin beda ya karena Ya, dia karena masuk lebih- di FIFA AS kan. Betul. Jadi kayak piala Enggak, golf. bukan AFF. Kan udah beda itu namanya. AFF sendiri, ASEAN FIFA sendiri. Ya kan dia punya 2 turnamen kan sekarang Iya. berarti buat itu Bukan kan. Asian Series. Iya, AFF-nya sendiri mau diambil seperti Gulf Cup-nya Teluk. Iya, sudah diambil. Iya, Tapi ntar ada AFF sendiri. Ada yang versi FIFA AFF ASEAN yang Cup. lama. FIFA ASEAN Cup yang namanya. Oh, 2 turnamen jadinya. Iya. Hah? Serius? Bukan ini FIFA akuin. Gua kira begitu. FIFA bikin coba buka. FIFA bikin FIFA sendiri. ASEAN Cup. Nah ini perbedaan utama Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup adalah coba baca tuh. Status resminya dan dampaknya pada kalender kompetisi FIFA. Piala Iya, AFF itu udah pasti. diselenggarakan oleh Federasi AFF dan seringkali di luar kalender FIFA. Sementara FIFA ASEAN Cup turnamen resmi yang diselenggarakan langsung oleh FIFA dan ini adalah kalender Iya. FIFA. Jadi ini head to head, kayaknya FIFA mau ngapus sendiri ada AFF. sendiri, AFF ada sendiri. Lah, tapi kenapa kalau gitu dia pindahin juga ke Juni? Nah itu, kayaknya karena tahu FIFA mau bikin, Enggak. FIFA bikinnya di Juni sesuai kalender FIFA. Iya, maksud Makanya gua. si AFF itu nggak ada lagi di Desember. AFF akan ada di Juni. Masa ada 2 turnamen Ya, di bisa jadi, Asia Tenggara di jangan-jangan. bulan? Jangan-jangan jangan-jangan bisa jadi. Karena setahu gue emang FIFA ini belum beda. deal kayaknya coach Mitsubishi-nya. Gitu. Karena FIFA udah launching Nggak, kan. untuk gua agak aneh juga sih ada kok FIFA nggak ambil alih AFF. Kenapa Iya. harus bikin lagi? Oke, tadi gue sempat tanya AFF sama SEA Games menurut lu gengsinya
Sama lah. Buat publik kita, menurut lo yang lo lihat di mata Kalau publik. yang udah baru, ya FF lah. FF. Kan udah Iya. ada FIFA. rank, Ya. apa namanya, poin Ada- FIFA. Ya, Yang poin baru FIFA. ini kan masih tanda tanya. Iya. Belum, iya. Ada poin. Sebelum Ya, jangan sebelumnya, bahas yang sebelumnya. baru. Sama satu lagi, AFF masih tetap di atas menurutku. Karena kalau mau bilang gengsi, kita nggak pernah itu. Nah itu kan pertanyaannya Kita kan. nggak pernah Nggak itu. pernah juara ya? Kenapa sih games kita bisa juara 3 kali, ini kita nggak Sea pernah Games juara? udah. Baru kemarin kita juara bertahan Iya, kan. Gengsinya mau mempertahankan gelar itu. Ya. Ya nanti 2 tahun lagi ada lah. Nggak, kalau untuk gue, dan itu udah berpuluhan kali gue terang, untuk gue level ASEAN itu hanya untuk cari jam terbang pemain muda. Tapi kalau buat yang level kita zaman dulu kan, Kita nggak bahas dulu, Ya, ya, karena kan? sekarang kita udah dapat banyak pemain canggih dari diaspora. Ya. Kalau lu mau masuk ke level Asia, ini harus lu tinggalkan. nah lo menurut lo gimana Mat? Sekarang dengan proyek kita yang kemarin menuju Piala Dunia kan ibaratnya kandas sementara nih. Kita belum tahu siapa pelatih yang akan megang timnas seniornya. Bahkan untuk yang Indra Syafri ini apakah akan seterusnya megang U22 juga. Tapi menurut lo dengan skuad sekarang ini, menurut lo target realistis kita apa sih? Menangin apa dulu? Karena kan orang bilang, ya udahlah Asia, Piala Dunia, nanti dulu tahun depan mikirin Kalau pelatih timnas datang. senior, Ya. timnas senior itu kan tujuannya 2027 dong. Betul, Piala Asia. Kita lolos langsung Ya. dong. Sehingga karena sudah lolos langsung, kita punya waktu 1,5 tahun. Betul. 1,5 tahun itu termasuk memantau pemain muda. Nah, ya. Nah, kalau pemainnya sudah kepantau, yang sudah masuk bahkan sudah senior ibaratnya Iya, di timnas senior, ya ngapain lagi gitu masuk ke juara ranah yang dong. U23. Mending panggil yang dari U20. Iya. Oh, ini berpotensi nih. Iya. Kasih dia jam terbang. Karena bahkan- kalau kembali di klub dia juga nggak dapat jam terbang. Ini lu kan bahas pemain. Bahkan gue bilang kenapa harus Indra Syafri lagi? Bukan meremehkan Indra Syafri, sama sekali tidak. Kenapa nggak kasih pelatih muda jam terbang lagi untuk mereka bisa berlaga di SEA Games? Berarti Kenapa sementara. harus Indra Syafri lagi? Karena mau dibangun dari baru kan. Kapan lu bisa dapat pelatih muda kayak Nova begini kalau lu nggak pernah kasih Kan mau diangkat kesempatan? satu tim. Jadi kayak kemarin kan dari atas sampai bawah ini cuma kan harus bareng-bareng tuh masuknya. Sehingga yang ini pegang senior, yang ini pegang U23. Kan belum ada rapat, belum ada apa-apa. Bahkan pelatih timnas senior belum ada. Belum ada. Paketan itu belum masuk kan. Jadi pelatih sementara mulu. Yang saya bingung adalah kenapa senior gak dipakai pelatih sementara. Biar FIFA Matchday kemarin diikut. Nggak, kalau itu gue masih paham. Kenapa enggak? Karena kasih jam terbang kepada tim SEA Games ini. Ya. Karena tim SEA Games nggak ada jam Kan terbangnya. boleh, Kus. Senior iya, tim SEA Games juga main. Atau Kan kemarin itu mereka nggak masuk kalender FIFA. Iya, iya. Iya Jadinya jadi friendly Iya, match iya, biasa iya, aja. iya. Ya, Ya, bisa bisa juga aja sih, senior. iya, iya. Kan misalnya Mali sama Mali senior, Mali U23. Iya, iya, Dateng iya. nih. Kita lawan Mali senior yang senior. U23 lawan U23 Iya. kan bisa. ya. Nah tapi kan Indra Syafri bisa dibilang di pelatih usia muda cukup sukses lah mendatangkan Iya. prestasi lah ya. Makanya gue bilang, gue nggak meremehkan dia sama sekali. nggak salah. Kenapa dia nggak pernah dipertimbangkan jadi pelatih timnas senior? Aku juga bukan senior. Pelatih tetap U23. Enggak, kenapa nggak? aku bilang senior dulu deh. Karena dia kan udah bawa emas gitu kan. Artinya kenapa dia nggak pernah Nggak dipertimbangkan? Kan beliau Dirtek sebelumnya. Gue paham Ya, iya dari sih, tapi pihak kan udah diganti. PSSI karena pegang youth sama senior itu beda. Setuju. Oke. Dan itu ngaruh banget. Kan dulu beliau juga bilang beliau mau pegang tim yang beliau ini dari U19 itu. Sebelumnya U16 Ya. itu mau kalau bareng-bareng naik ke senior. Tapi kan enggak jadi kan. Sehingga ya beliau kembali lagi ke youth. Tapi kenapa pertanyaannya sebenarnya kenapa bukan Cuman pelatih sekali. tetap U23? Ya, Iya. kalian gitu. Pelatih Kalau mau tetap langsung, U23, iya. atau pelatih tetap U20. Itulah kalau cuma sekali-sekali kenapa nggak tunjuk pelatih yang lebih muda? Oke. Ya, tapi kan tadi karena mungkin udah jaminan emas Mending- kemarin kan. Iya, Dia berarti bukan kayak- berarti. Berarti pengen emas lagi. Pengen emas lagi Dia berarti. bukan berarti. Ji, please deh. Loh, ini Lu kan gua kalau menjawab- pelatih-pelatih yang dulu kembali emang jaminan? Ya enggak. Tapi kan nyatanya dalam siklus itu terjadi juga di dunia kan seperti itu pelatih yang dulu pernah Banyak mendatangkan. yang nggak terjadi juga. Justru Iya. yang kembali lagi lebih banyak flopnya Let's say daripada Fabio terjadinya. Capello juara di Madrid gitu kan akhirnya balik lagi gitu Tapi kan. kalian sadar nggak penunjukan Atau kayak di Brazil penunjukan gitu. Indra Syafri itu sebenarnya udah membocorkan bahwa tim kepelatihan ini akan dipecat. Ya. Karena waktu itu masih menjabat tiba-tiba Indra Syafri ditunjuk Balik jadi lagi. Iya. pelatih U23. Iya, Terus iya. Gerard jadi Nah aku itu yang ngapain? itu yang gue sempat bingung sebenarnya. Itu gue sempat nanya sama Koji kan. Maksud aku kayak- Ada Vandenberg
Tapi dia bilang pelatih buat SEA Games doang gitu. Aku tuh di kepala aku udah, oke, bentar lagi Van der Brom Iya, dipecat. Aku udah yakin tuh Van der Brom gak akan dipecat karena udah ditunjuk pelatih. Bahkan SEA Frank Games. van Kempen U20 belum Nggak pegang ngapa-ngapain. lama udah Nggak dipecat. ngapa-ngapain. Karena satu kontrak kan, Satu tim. paket, satu paket, Iya, satu paket. Makanya itu ini jadi pelatih sementara karena belum ada tim kepelatihan yang masuk. Oke. Dan mungkin hanya akan 2 kan, senior sama 23 karena Betul, 20 betul udah. sementara kan bisa tunjuk contoh Kurniawan. Iya. Bisa sebenarnya. Kurniawan, ya mungkin yang besar. Gengsi coach maksudnya Gengsi. probabilitasnya kan lebih Besar udah lah. menang semua di Udah level jaminan, umur di udah ASEAN jaminan. gitu. Nah, berarti kan sekarang dengan skuad berbeda, menurut kalian apa tantangan terbesar buat Indra Syafri dengan skuad yang sekarang ini? Ya, juara lagi lah. Tantangannya? Ada berapa Bukan pemain targetnya. ya dari Nggak, tim iya, ini yang tak- dia pernah latih di yang emas sebelumnya? Ansi ada. Doni kayaknya ada deh. Doni. Iya, Doni ada. Oh, ini bukan Ferrari ada. bukan ini laga playoff Olimpiade Oh, dong. ini bukan. Tadi. Nah, ini nih. Dasar pemain. Bagas. Iya, Doni. Nggak ada Doni. Oh, Dewangga. Strike, pokoknya top scorer Ramadan sama Sifatul Marcelino Rahman. ya? Marcelino Bagas doang ya. Kava, Marcelino, Rio Fahmi, udah Ferrari Oh, ada. banyak yang berubah ya. Berubah total. Udah Tamara. Iya, ini umur udah nggak cukup waktu itu. Ini tuh batas pas tuh. Pas banget ya. Pas banget. Fajar Fatur Rahman, Kecuali Marcelino kan muda banget Iya, tuh. iya, iya. Kelly Stroyer, Sananta, Sananta. Ivan Johari, Iya, Sananta udah lewat juga. Dewangga lewat, Haikal. Iya, Beckham Putra. Oh iya lewat semua. Iya. Tapi hebat ya. Dengan Banyak squad yang ini baru. juara menurut gua hebat ya. Iya. Ya kan Indra Syafri kemarin. Waktu itu kan emang bagus-bagus ini. Iya, maksud gua hebat kan. Ini kan Ivan nggak diasporanya nggak dipanggil kan. Enggak, iya. Dia bisa Strike menjadi enggak juara. ini, Hapner Enggak, juga Mbak. enggak, Jenner enggak, Ya, Nathan enggak. intinya satu udah kelihatan lah. Kita pengen dapat emas lagi. Iya. Melakukan segalanya dengan pelatih yang sama, dengan diaspora masuk. Tapi perak aja cukup kan target Kemenpora. Iya, targetnya. Enggak lah, tuh. untuk gue yang penting main bagus dulu lah. Iya. Jam terbang main bagus lah, mau menang itu bonus lah. Ya, karena gue juga sempat baca Kan ini SEA Games. komen-komennya terhadap kepelatihan Indra Syafri ini kan walaupun dia mendatang tadi prestasinya udah mentereng di bawah Iya, dia di usianya. ASEAN kita harus Tapi di angkat topi memang Tapi dia dari melihat iya. seluruh kelompok umur di Iya, ASEAN dia habiskan. tapi dari sisi permainan, iya. tapi dari sisi permainan sering dikritik, Mat. Katanya mainnya cuman Ya kayak terakhir dia dipecat bingung di kan. sepertiga akhir lapangan lah selalu begitu. Terakhir dia dipecat kan tidak tanpa alasan. Terakhir Iya. dipecat pas apa ya? Yang pas megang. Enggak, langsung diangkat soalnya coach. Dipecat, Mat. Dari yang U23. Dipecat, Mat. Iya, diturunin. Gara-gara kan dia emas ya. Karena jelek. Bukan. AFF Bisa atau tes- AFF atau apa gitu. AFF U23. Iya kayaknya. Apa ya? 23 Feb 2025 tuh coba buka deh. Pokoknya Ini. jelek lah. Indra Syafri dipecat Oh, PSSI. Piala Asia. Nah, Piala itu Asia ya. 20. Enggak. Apa tiba Gitu. Menyusul gagal Piala Asia U20. Iya, itu. Piala Asia U20. Ya kan, habis itu nggak lama dia naik jadi dirtek kan. Iya. Ya kan? Enggak, itu juga sementara. Sampai nunggu si Sampai Swiss ditunjuk. Iya. Bentar, tapi ini juga penunjukan sementara dok. Kan dia dari U23. Ya ini juga sementara Dapat sebenarnya. emas, diturunin ke 20 coach. Makanya gue Abis itu juga dipecat maksudnya. Berarti dia sebenarnya orang sosok Nggak, kayaknya emang Coach Indra Syafri ini kan sebelumnya di Irtek juga kan, Iya, memang iya. ada di dalam tubuh Iya. PSSI kan. Iya. Artinya ini tuh pelatih yang memang dipersiapkan untuk interim lah. Siapapun yang dipecat itu akan Dia akan mengisi kekosongan membackup adalah Coach terus. Indra di kelompok umur ya. Ya. Sosok penting dong berarti ya buat PSSI. Ya karena memang beliau sudah menamatkan Betul. seluruh. di Valencia itu ada legend mantan pemain namanya Voro. VO Voro. Itu setiap pelatih dipecat dia yang gantiin. Oh. Itu udah puluhan tahun. Kayak gitu ya mungkin. Iya. gitu Tiap kali ada yang pecat dia yang gantiin. 2-3 match asisten lagi. Gantiin itu berkali-kali itu. Iya, berarti kalaupun di Piala Dunia U20, Piala Asia U20 kemarin itu kita nggak bisa bilang gagal juga. Nggak, Kan dia melanjutkan sementara nih, bukan memproyeksikan tim yang Iya. panjang dong. Iya. Kasihan sebenarnya maksudnya kalau kegagalan nanti dialamatkan Dia ke bilang dia. Makanya gue juga bilang itu yang gue maksud kenapa harus dikit-dikit Indra Syafri. Kasihan Indra Syafrinya. Gue setuju kalau mau dulu percaya sama Indra Syafri, tunjuk aja lagi. Iya, kenapa nggak tunjuk Iya kan? lagi ya? Kenapa cuma sekali dirtek sementara ini sementara itu sementara. Kayak kemarin kan sebenarnya bisa diproyeksikan. Kan itu juga dia udah lebih mengenal tuh pemain-pemain yang masuk ke Piala Asia sama AFF U23. Gareth kan gagal total di 2 kompetisi ini kan. Nah, sebelum itu kan Kluivert ditunjuk dulu. Nah, kenapa nggak Indra Syafri sementara dulu U23 sampai selesai
Iya. SEA Games ini gitu. Iya, iya, Kan 3 turnamen berturut-turut tuh. Iya, itu maksudnya. AFF, kualifikasi Piala Asia, habis itu SEA Games. Iya. Maksudnya selesai dulu aja. Sampai Kenapa? apa segitu. Aku sampai bingung kelompok umur. Karena turnamennya ternyata banyak banget di ASEAN. Nah, so far kalian menonton pertandingan timnas di bawah Indra Syafri, apa yang bisa kalian nilai di bawah kelompok umur? Manajemen beliau nggak bisa dibohongin sih. Apa bagus? Iya. Kalau Pemain mau lari, mau lakuin, mau disiplin untuk dia itu. Kayak Ancelotti dong. Iya. man manajemen bagus, tapi secara taktikal berarti coach. Lo ngeliatnya gimana secara taktikal? Kalau U19 dulu oke oh dong. iya. Kita masih ingat dong Tiki Taka Indra Syafri. Iya. Oke dong. Tapi berdasarkan yang U20 terakhir dia dipecat itu nggak bagus. Aku tuh lupa loh U20-nya mana ya. Itu nggak bagus. Karena gue masih ingat, gue salah satu yang bilang Indra dipecat karena mainnya jelek banget. Itu lawan apa coach ya? Lupa Waktu itu Gue ya? juga lupa lagi yang 20. Nggak, pokoknya yang gue inget mainnya jelek aja. Soalnya banyak yang kalau gue baca di komen-komen netizen kan katanya banyak larinya tapi nggak efektif, Nggak permainannya ada dan produknya Iya. tuh susah gitu kan. Satu grup sama apa deh? Kalau sama Uzbek, kalau sama itu ya gimana ya? nggak mat, emang jelek mainnya waktu Iya, itu. iya. Iya. Nah ini dia lawan tersulit kita di grup itu Filipina dan Myanmar. Harusnya disebut sulit juga enggak lah ya. Ini kan Filipina Myanmar. ya walaupun Filipina lagi lumayan naik juga sekarang, tapi tetap lah levelnya tetap sama kita Tetap ASEAN. harusnya jauh lah. Kemarin lihat dua uji coba juga kan lawan Mali pertama memang kayak mereka itu baru saling kenal. Iya. Pas keduanya berubah tiba-tiba coach. Maksudnya adaptasi Dan tim Mali ini itu juga tim, cepat. Mali itu bukan tim jelek loh. Nah, Iya. bukan, banyak yang menganggap remeh Mali sebenarnya. Wah Mali jago. Mali Bagus jago mainnya, lah. Mali. Walaupun nggak lolos Piala Dunia Mali juga. mah. Ya kan, Mali lawan bagus. tersulit bagi timnas Indonesia ya. Gimana coach, lu targetnya berarti lu juara pasti ya? Nggak ada target tuh. Nggak target, yang penting main bagus aja. Kalau lu tanya apakah bisa juara, sangat bisa juara. Harusnya bisa juara. Iya, bisa juara. Walaupun tuan rumah Thailand ya. Iya, Ya, walaupun ya. tuan rumah Thailand. Thailand juga nggak usah terlalu overrated lah sama Thailand ini. Tapi kalau gue bilang, kalau nggak juara pun nggak masalah. Tapi yang penting lu coba tunjukkan main bagus dulu dah. Iya. Itu untuk gue lebih penting Kalau daripada cuman menang-menang main Atau jelek. justru ini buat ujian Indra Syafri. Kalau di dia se- bagus bisa di aja sebelumnya lanjutin. kan kita udah lihat tim itu penuh fighting spirit kan. Iya. Nggak mau menyerah sampai akhir kan. Iya. Yang emas sebelumnya itu di bawah Iya. Indra Syafri. Nah, paling nggak ketika berhadapan dengan Vietnam, Thailand itu dikeluarin dulu, betul. Itu dikeluarin Itu dulu. penting, iya. Apalagi kan udah panggil nih kayak Jeder, Iya. Strike dan Ya atau mungkin lain-lain. ini buat penilaian buat Indra Syafri juga. Kalau misalkan dia bagus, juara lagi, ya pegang dulu timnas senior sampai Nggak, ini nggak harus buru-buru. aku Maksudnya bingung. nyari pelatih Iya, utama. maksud aku bingung nih. Jangan senior dulu. Enggak, U23 gue jangan. juga nggak setuju. Nggak senior. setuju, enggak. U23 jadi dulu. Ini kalau seandainya nih Iya. beliau juara lagi nih. Kan udah juara berarti back to back juara ya. Berarti permanen U23. Bentar, sekarang buat apa lu minta dia sebagai senior? Sampai interim, sampai nemu pelatih yang... Buat apa kita butuh interim? Kan pelatihnya belum dapat. Emang program kita apa? Ya kan tahun depan, menuju Exactly. 2027. Baru Maret Maret. kan? Ya tapi kan Maret kalau nggak ada pelatih. Wah pasti udah harus Ini ada baru itu. baru Desember aja Bukan, belum. tapi kan lo bilang yang mau menjadi pelatih timnas itu pelatih yang gabut kan? Pelatih nganggur kan? Sementara Iya. katanya kemarin isunya yang dicari adalah pelatih yang masih punya klub atau masih Semua megang. yang punya yang pegang timnas biasanya nganggur. Itu realita. Emang kampret banget. Itu realita. Iya kan? Itu that's the fact. Ya maksudnya Kecuali Kenapa Conte. mereka Emang iya. Dedikasi waktu 2016. Oh iya Oke, iya. mungkin. Semua lagi rebutnya. Sorry. Jarang lah. Rata-rata itu kan gabut. Iya. Oke. Oke. Sekarang gue paham kenapa PSSI nggak mau buru-buru tunjuk. Dan kita nggak butuh interim juga. Karena event kita baru Maret. Ya. Jadi kalau kita Februari tunjuk, masih ada waktu. Toh, kalau seandainya di bulan Januari tunjuk, nggak bisa latihan juga. Iya. Pemainnya nggak dilepas, lu buat apa? Iya iya benar. Ngerti nggak? Yang aku Jadi, bingung itu yang kemarin, FIFA Matchday kemarin. Kalau Maret masih jauh, Iya, masih iya. ada 5. kalau FIFA mau diambil, mungkin interim, mungkin bisa. Iya, satu match ya, satu match, dua match. Tapi itu kan dilepas. Jadi, PSSI akhirnya ambil keputusan untuk tidak menunjuk interim. 23. Kita lepas saja, kita butuh waktu. Screening dulu. Screeningnya itu kan dari pelatih Asia, pelatih yang baru dipecat atau lagi nganggur, Iya. pelatih Eropa, selevel apa. Gini deh, pelatih Eropa tier 1, emang lu pikir mau pegang negara rank 120? Tergantung. Nggak bakal mau, Ji. Emang skuad apa duit kita? Advokat mau pegang Kuracao.
Beda, itu ada hubungan. Ya, penjajahan. Emang Iya. advokat orang. Kurasau kan Curaçao baru kan aja jajahannya merdeka Belanda. dari Belanda. Oh, aku pikir di Iya, iya. Enggak. turunan kurang. Bukan. Emang dong, Bukan. iya. Bukan Itu kan dong. pemain-pemainnya Belanda semua. Iya. Beda kalau Ya itu. kan bisa juga, maksudnya kembali lagi Belanda. Dan advokat waktu itu nganggur juga. Nggak ada job juga. Padahal tuh, Waktu gabut. masih ingat Iya. aku bilang di sini. Advokat. Kenapa nggak sekalian advokat? Iya, di advokat. Atau hiding, oh nggak bisa kan? Advokat Mas. Jadi udah mau Kuracau pensiun. yang ngambil kan. Iya. Ya. Kalau Kurasau gue paham karena ada hubungan itu kan. Hubungan emosional lah sama Belanda. Jadi artinya menurut kalian gelaran Timnas SEA Games ini bukan lagi sebagai apa ya, ajang uji coba, tapi lebih kepada gengsinya aja nih sekarang karena pengen banget juara tapi kan. sebagai pride kita sebagai penonton ya masa iya nggak mau timnas Pengen juara. tidur-tiduran aja kalah aja lu nggak mungkin dong pasti pengen Iya. pasti pengen menang Pasti, cuma ini masalah prioritas Iya, kan. ini Gue bilang, masalah- lu akan jauh lebih, kalau menurut gue, tunjukkan dulu deh, lu bisa main bagus. Ya. Nggak hanya cuma menang-menang keberuntungan atau apa. tim ini harus juara sih ini kalau perunggu aja menurutku gagal nih Iya, perunggu ya striker. Emang, itulah, Gagal nih menurut itulah kenapa gue peluang untuk jadi juara itu besar. ini ya satu otak yang tidak ada di kemarin Gerald Van den Burg ya yang ketika mau masuk dia cedera Rivaldo Pakpahan Oh iya, kemarin cedera dia. cedera kan di injury akhir tuh. time Di akhir. mau masuk ke tim AFF U23. Ini kan otak dari timnya Gerald waktu itu Iya. sebenarnya kan. Sekarang dia udah sembuh, masuk. Akhirnya ada dia, ada Jenner, ada Raihan Hanan. Iya, Hanannya Persija. Ini oke nih, maksudnya untuk kreativitas di lini tengah Iya. cukup oke dibandingkan timnya Gerald kemarin. Ya. Nah, di usia muda kan biasanya langganannya seorang Jens Raven, tapi sekarang Zylstra ada ini Ini gimana lu depan aja sampai lapis 3 Iya. gitu paling. Head to headnya ini kan nih dua striker yang katanya diproyeksikan dari usia muda bisa diproyeksikan menuju senior nantinya sebagai Enggak, the real gua- strikernya. Oke. Ya itu yang belakangan. Hoki selalu. Dimanapun selalu ada dia. Sesuai namanya Di hoki. semua tim kepelatihan. lah, Hoki Coach. itu harus siap. Selalu bisa masuk. Nah ini coba kita bedak. Kenapa banyak orang yang menilai kayaknya dia kurang, tapi semua pelatih Pakai dia. Dia Ambil ada. dia, betul. kenapa ya? Enggak, ya gue nggak tahu juga. Mungkin etos kerjanya. Tapi di klub lumayan bagus mungkin, sebenarnya dia ya. mungkin Di klub kan lumayan fisiknya, kan. mungkin dia nurut, dia gampang adaptasi. Iya, berarti kan dibutuhkan dalam hal yang bukan Iya. bukan yang sesuai kita pengen kan. Iya, Kayak iya. oh buat cetak gol atau apa? Enggak, Enggak. buat press juga kan dia. Enggak, sekarang jago gue banget. tanya lu, menurut lu Raven sama Sastra bagusan mana? Zylstra. Gue ngeliat kemarin sih dari Zylstra main beberapa kali, fisiknya kuatan Zylstra sih. Gue bilang jauh Sastra. Zylstra sih lebih, Raven itu klasik number 9. ya. Raven masih dari segala segi belajar Fisiknya banyak. masih kurang kalau Raven. Tapi nomor 9 murni yang memang dalam kotak penalti aja. Iya. Kalau Zylstra kan masih secara fisik tuh Nggak, masih Raven masih belajar banyak. Dia cuman sekarang dia punya adalah bakat, udah itu aja. Sekarang tinggal kembangkan bakat lu, bisa nggak lu? dia 19 tahun ada ya, 20. 19 Siapa? ya. Zylstra? Raven, Jens Raven. Raven sih 19 ya, kalau siapa 20. Sastra juga 20-an. Iya, iya, iya. Iya, Zylstra 20. Nah ini apakah ibaratnya, ya kompetisi itu bagus, tapi kan ini akhirnya jadi kayak 20. saling membunuh satu sama lain. Nggak apa-apa membunuh dong. apaan? Nggak apa. Ya, jadi peluangnya di timnas gitu. Enggak, Karena lu harus berjuang aja. Lu harus bersaing menunjukkan bahwa asumsi-asumsi aja. Raven diberi kesempatan. Oke. Dia main jelek. Sastra masuk. Iya. Main bagus. Next-nya Sastra yang jadi starter. Kompetisinya bagus. Iya kan? Iya. Main bagus-bagus. Tunggu sampai dia jelek. Baru Raven bisa masuk lagi. Kalau nggak dua-dua jelek, masih ada hoki. Dan ini liburnya 2 hari, jadi cukup enak dengan skuad yang bagus kayak begini, gemuk kayak gini. Iya, iya, Misalnya iya. kayak kita udah pasti lolos di pertandingan terakhir 2 hari lagi main. Ngapain pasang striker utama? Iya. Pasang cadangannya betul. gitu misalnya. Karena kan emang menit Kedalaman squad penting. Bagus. Maka dari itu Arsenal dipucuk. ya tapi Ya kan, kan, waktu tapi itu itu saya padet. Waktu itu saya ngomong itu, Di beliau UC nggak percaya. UCL dan Kedalaman EPL. skuad. Tapi itu saya udah siap. padet. Enggak. Coach, Arsenal Apa? juara, City peringkat 2, yang waktu versus itu akan saya potong. Ya, dia mah suka begitu. Liverpool Nggak, kan? Gue tidak mau Jumawa, udah gitu Gue juga aja. bilang lu, juara, pertahankan Arteta. Ini Juara, progresnya jalan. Enggak, Kata enggak, bagus juga Kedalaman kan. skuadnya the best Bagus, udah. iya. Makanya pembelian terbaik udah aku bilang, Zubimendi pembelian Ya, terbaik. kita nggak tahu cederanya berapa, Sebenarnya Mas. Mau cedera 3-4 hari ini Arsenal siap. Kalau Udah Subimendi, siap. bentar, bagus. kalau Subimendi cedera, Lah, masih bisa AC restart-restartan. No. cedera,
Saka Ada cedera, Saka cedera, Saliba Madueke. cedera. Madueke ada. Ya, Ada Mosquera sama itu. Lu 5 pemain Dicape cedera lagi masih aman. bagus-bagusnya. Odegaard cedera, Saka Makanya cedera. gue bilang kedalaman terbaik hari ini Arsenal. Iya, iya. udah. Kalau ke dalam sudut dan yang dibeli perform semua. Benar, iya itu. Nggak kayak Ya. Liverpool. Ya karena ini lah angan-angan Liverpool beli pemain utama. Nggak, Jadi pikir cadangannya, masa apa cadangannya? Kembali lagi kedalaman squad itu penting. Ya, Makanya kalau lu bilang ada sastra sama itu saling membunuh. Tapi kan gua- pertandingannya nggak banyak, coach. Iya nggak apa-apa. Justru mereka harus bersaing. Itu yang gue bilang. Dan gue bilang kalian masih remehkan hoki Caraka. Lu yang remehin bukan gua. Enggak, gue enggak. Justru hoki mungkin nanti bisa punya peran penting untuk membuat mereka lebih fokus. Bahkan ya kalau main dengan 4-3-3 seperti biasanya Indra Safri ya, kiri sudah pasti dipunya strike. Itu Ya, harus sesi udah ya. dikunci karena hampir tidak punya saingan di Ya. sisi itu kan. Marcelino kan di nomor 10 kan. Ya. Nah, depan itu kan antara Zilstra atau si Raven. Raven. Ya atau hoki lah kita nggak Atau tahu. Rahmat Arjuna juga. Ya, Rahmat oh ya, Arjuna di juga kiri bisa juga ke sering sayap. ya, Iya, kiri- bisa. kiri juga makanya Rahmat. Akan bisa sama strike kan. Ya. Nah, kanan itu bisa kan bisa hoki. Iya. Gue Bisa tukar-tukaran sama Rahmat Arjuna gue juga. nggak tahu pemain-pemain ini ya, yang Pak-Pahan atau siapa. Cuman kalau mengaca dari timnya Vandenberg, kita kurang pemain kreatif. Rivaldo sih. Rivaldo doang. Gue Nah, nggak itu tahu. apalagi ada Jenner juga sih. Maksudnya Jenner di level U23 itu ASEAN ini bahasa iya dia nggak bisa jadi Jenner holding. otak, Jenner, Iya. Jenner Ryan bisa Hanan lumayan kayak gratis sih. Tom lah. Bisa. Ryan Hanan lumayan Karena dia gratis. passing dia juga cukup oke. Dia bukan yang defend banget kayak Nathan kan. Ya. Oke, itu dia dari proyeksi kita, diskusi kita terkait skuad menuju SEA Games yang akan digelar pertandingan pertama pada tanggal 8 Desember. Kita doakan yang terbaik untuk skuad asuhan Indra Syafri. Dan kita sekarang masuk ke segmen Water Break. Nah, ini nih. Ini saya yang menunggu tunggu-tunggu. Nah, baru kita pakai York aja nih, York, MU kan, mau nggak mau. Nah, kalau York dia mau. Nih. MU nanti kalah nih sama Peles. Hilang kan anjir. Sama Peles kalah ini. Oh iya, ntar ada Peles ya. MU. MU. Oke, coach, mau Wah, ambil apa kacau. lempar, coach? Main lah. Ngapain lempar? Ya, lo mati kalau gitu. Oke. 5 pemain timnas SEA Games 2023 paling menonjol versi AI. 5 pemain timnas SEA Games 2023. Marcelino, berarti bisa nih. Oke. Marcelino Ferdinand, survei membuktikan. Ada. Nomor berapa? Nomor 2. Lagi, coach. Arhan. Pratama Aran, apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Tidak menonjol berarti dia. Oke, Nat. Dum. Banyak sekali. Saya mulai duluan dengan tricky sini. Gak apa-apa dah. Ramadan Sananta. Ramadan Sananta, sang top scorer di ajang SEA Games sebelumnya. Survei membuktikan. Nomor 4. Top skor loh dia. Top skor. Siapa lagi, Mat? Saya mau Rizky Ridho. Rizky Ridho, sang kapten. Rizky Ridho, survei membuktikan. Ada nomor 1. Gokil. Saya Apa lagi, Mat? akan mulai dengan Witan Sulaiman. Witan Sulaiman. Apakah ada? Witan Sulaiman sesuai membuktikan? Tidak ada. Ayo, coach, waktunya, coach. Sebut, coach. Gua nggak tahu lagi ya, kan siapa itu yang yang baik. makanya gue bilang. Sebut aja pemain muda. Yang namanya lo kenal lah. Siapa? Apa? Itu pemain lokal semua nggak ada? Iyalah. Weh. Ada. Enggak kan tahun lalu enggak ada Oh, yang dibuka ini. enggak ada kan enggak ada Mana bulenya. yang Enggak sebut. Itu tadi Nggak tahu siapa. artikelnya. Asnawi main? Enggak ada. Oke, salah. Nggak tahu lah. Oke, Mat, terakhir kesempatan lu. Agak tricky sih memang ini. Ini sih. Hernando. Hernando. Apakah ada Hernando Aris sang kiper? Hernando Aris sesuai membuktikan. Ada nomor 3 terakhir nih. Satu nama yang pastinya agak sulit Ini untuk ditebak. Enggak, ini kalau lokal-lokal makan Ya aja. kan gue udah bilang tadi lo pasti mati nih kalau mau ngambil duluan. Oke. Kan gua nggak tahu apa.
Ayo, 10, 9, 8, 7, 5. Komang. Oke, Komang back. Apakah ada survei yang membuktikan? Tidak ada. Ferrari ya? Hah? Ferrari ya? Bukan. Nama terakhir ada diisi Beckham Putra. Sementara Mamat bisa mendapatkan berapa tuh? 100 poin. Sementara Koci 40 poin. Sekarang saya dong? Iya, sekarang giliran lo. Kita lihat. Pertanyaan berikutnya. 5 cabur SEA Games terpopuler versi AI. Sepak bola. Sepak bola apakah ada? Survei membuktikan. Ya, ada nomor 1 coy. Pasti. Bulu tangkis. Bulu badminton. tangkis. Survei membuktikan bulu tangkis. 2. Nomor Itu 2. mah Malaysia versus Indonesia. Sapu bersih. Sudah aman ini mah. Sudah aman ini. Udah 190 Sudah angka. aman ya. Oke. Volley. Voli, apakah ada survei membuktikan? Nomor 3, voli. Tidak ada. Nggak ada. Panjat Waktunya. tebing, panjat. Panjat tebing. Apakah ada? Apakah populer? Survei membuktikan. Tidak ada. Ini atletik. Atletik yang bukan Bilbao. Survei membuktikan. Atletik. Tidak ada. Ayo, kesempatan. Angkat besi. Angkat besi. Survei membuktikan angkat besi. Udah, ada gagal Bentar, semua. apa? Voli nggak ada aneh untuk gue. Atletik masa nggak ada sih? Itu di Indonesia kali. Kalau yang 3 sisanya adalah bola basket, e-sport, panahan. Itu dia. Orang pada lupa sama e-sport loh. Basket ya. Ya itu dia. Sementara Koci masih belum bertambah dari 40, Mamat 190. Koci harus sapu bersih di selanjutnya. Enggak, ini lokal-lokal. Kalau mau Gua ngejar, give up udah nggak bisa juga kalau lokal. berapa sih, 50? Itu nggak bisa ya. Oke, terakhir Coach. 5 pemain kunci timnas Indonesia Allah. di SEA Games yang sekarang ini versi AI. Menurut lo siapa yang akan menjadi pemain kunci? Pakpahan. Apakah ada Rivaldo Pakpahan? Survei membuktikan. Tidak ada, itu versinya Mamat. Itu versinya Mamat, bukan versi Pasti AI. akan yang populer. Populer. Kunci. Main kunci. Ivar Ya Jenner. Ivar Jenner lah. Sebut diaspora semua lah. Ya pasti makanya. Ivar Jenner, survei membuktikan. Ya Terus pasti Mat, diaspora semua. ini apa Belum kalian tentu. sebut? Belum tentu, saya akan sebut. Rafa Strike kan Rafael Strike. main di sini. Iya, tapi Iya, pastilah. oke, ada. Rafa Strike, survei membuktikan. Pasti ada. Marcelino pasti ada. Oke. Terima kasih coach sudah Ya, Sastra membantu. pasti ada. Terima kasih sudah membantu. Gimana nih? Dia sudah membantu. Dia udah Males desperate lah tadi. gue kalau udah lokal-lokal itu males. Kamu kan, karena kalau pun sapu bersih tadi pun nilai udah benar. Iya. Makanya udah buat lu aja lah. Sebut Mat, ayo Mat. Ya. Satu Ivar persatu. Jenner, Rafael Strike. Apa lagi? Marcelino. Satu dulu. Marceng. Marceng, survei membuktikan posisi berapa? Nomor 1, oke. Nomor 4-nya. Saya Ya emang tinggal lu. Kadek Arel. Kak Dek Arel. Apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Itu kalau kesempatan terakhir buat lo. Kan tadi katanya gampang. Sastra. Zalstra. Survei membuktikan. Mauro Zalstra. Tidak ada. Nah, kan? Kan? Bentar. Ayo silakan. Donitri. Nggak ada lo, Saya dong, Mamat. Saya udah Iya, gua kasih tahu. Ya udah, siapa? Hah? Siapa? Saya akan Hoki Caraka. Hoki Caraka. The right man in the right place. Selalu ada dimanapun dia berada. Hoki Caraka. Survei membuktikan apakah ada kali ini? Ada. Emang hoki selalu dia. Taktikal bro. Terakhir Mat. Sapu bersih Mat. Terakhir ya. Terakhir. Donitri. Donitri. Pamungkas. Apakah ada? Donitri Pamungkas. Survei membuktikan. Tidak ada. Jawaban terakhirnya adalah Muhammad Ferrari. Oh iya, Ferrari. Ada di skuad sekarang ya. Kenapa Kadek ya dia kapten? Skornya kali ini dimenangkan mutlak oleh Mamat Al-Qadiri. 330. 330 menghadapi 40. Lebih punya dari Coach. satu game. Lebih Satu dari game kan tadi Gila. Dibantai namanya. Ya itu dia dari Jadi Watermix. doesn't matter. Gue mau yang pertama atau yang kedua nggak ngaruh juga sama yang gini. cabur tadi Iya, lo kok ngaruh. bisa. Cabur sih. Yang cabur harusnya tadi basket kita lupa. Ya itu ya sekaligus mengakhiri kita dalam edisi kali ini. Kalian boleh request topik-topik seru ataupun yang bisa diperdebatkan oleh Mamat dan juga Koci, dan sekaligus kita mendukung timnas Indonesia berlaga di ajang SEA Games
besok yang dimulai bulan Desember. Kita ketemu lagi di Versus berikutnya bersama Coach dan juga Muhammad. Gue Panji Silona pamit. Bye-bye semuanya di episode Dadah. berikutnya. The Versus!